Istilah oligarki sedang marak belakangan ini. Apa itu oligarki? Apa makna indeks oligarki 1 juta kali? Siapa saja nama elit yang diduga sebagai oligarki? Dan yang terpenting, apa solusi masalah ini? Simak penjelasan Profesor Didin Damanhuri dari IPB dan ekonom senior Faisal Basri berikut ini. Memang perjalanan istilah ini sudah sebelum Masehi, 600 sebelum Masehi ya, ketika di Athena itu ada gejala yang disebut oligarki oleh Aristoteles. Tapi waktu itu gejala politik, kelompok kecil, elit politik di situ yang mengendalikan negara atau bahkan ibu kota waktu itu ya. Terus berlangsung sampai Renaissance Eropa gitu ya. Itu masih fenomena politik. Jadi fenomena bisnis dan ekonomi itu baru diteliti di Amerika karena ada gejala yang disebut dengan oligarki bisnis, di mana sekelompok yang mempunyai latar belakang yang mirip gitu, tapi sekelompok kecil ya, mempengaruhi politik, terutama politik luar negeri ya, di Amerika, dan kemudian mempengaruhi industri-industri di Amerika. Itu pelopornya seorang guru besar dari salah satu universitas terkenal di sana, yaitu Jeffrey Winters. Itu salah satu, tapi beberapa penelitian juga menunjukkan ada beberapa ahli lain dan beberapa perguruan tinggi yang melakukan penelitian mendalam kaitan antara sekelompok orang yang punya vested interest bisnis tapi ingin mengendalikan politik. Sampai akhirnya secara global ya, Jeffrey Winters merilis sebuah penelitian di sejumlah negara di dunia tentang material power index namanya, untuk mengukur indeks oligarki, yaitu itu diukur oleh rata-rata 40 orang paling kaya di sebuah negara dibandingkan dengan income per kapita, pendapatan per kapita rata-rata di negara tersebut. Sehingga 2014 itu keluarlah indeks oligarki, di mana Amerika juga termasuk 10 besar yang buruk indeksnya, dan China adalah yang paling buruk. Dan tapi yang menarik, Indonesia adalah kedua terburuk. Indeksnya itu kalau nggak salah ya 678.000 kali. Dirilis waktu itu ya. Nah ini dia. Jadi Indonesia, kemudian ada China, ada Brazil di situ ya. Tetapi kemudian diukur lagi pada tahun 2018 itu meningkat Indonesia ya, jadi 720.000 kali. Kemudian 2022 saya menghitung sendiri bersama mahasiswa S3 yang saya bimbing, itu sudah 1.065.000 kali. Dan saya duga itu adalah indeks oligarki terburuk di dunia. Kita tahu kan income per kapita Indonesia itu kan terakhir ini kan sekitar 4.000 dolar. Kalau dikalikan 15.000 sekian ya, dan itu artinya kelompok super kaya, 40 orang kelompok super kaya itu adalah 1 juta lebih kali ya. Iya, rata-rata 40 orang terkaya, orang-orang super kaya dibagi dengan income per kapita seluruh penduduk rata-rata. Jadi namanya income per kapita ya. Itu ada di data BPS. Saya ngitungnya di data Forbes kalau orang jumlah orang kaya itu kan. Munculnya gejala oligarki di mana sekelompok orang mengendalikan bisnis secara keseluruhan, ya kan, itu oligarki bisnis. Itu berjalan kira-kira tahun 50-an sudah mulai. Karena ada politik benteng yang maksudnya adalah pemerintah itu untuk menaikkan kelas bumi putra yang ratusan lisensi supaya mereka punya kemampuan ekspor impor. Lisensi itu dibeli, tapi dibeli ini oleh sekelompok orang yang sudah memang menguasai ekonomi sejak awal. Nah sehingga politik benteng itu relatif gagal, karena dari ratusan lisensi itu hanya 7 kalau nggak salah ya, 7 orang, termasuk ayahnya Abu Rizal Bakri, Haji Ahmad Bakri, salah satu ya. Kemudian ada Hasim Ning, ada Tede Pardede gitu ya, ada GKBI, dan hanya itu. Itu artinya sebenarnya di antara kelompok orang super kaya tahun 50-an ya, yang sebenarnya memang dilahirkan sejak Indonesia dijajah Belanda, membangun Batavia dan mengakumulasi kekayaan. Sehingga zaman Belanda pun mereka sudah ada konglomerat, kelas-kelas konglomerat, yaitu mereka unggul di dalam penguasaan ekspor karet, coklat, kelapa, ada berapa komoditas lah. Itu udah ada 3 orang super kaya. Nah, jadi tahun 50 itu pemerintah Indonesia menyadari tuh bahwa kaum pribumi ini kan sangat lemah, baik keterampilan maupun entrepreneurship, apalagi modal. Maksudnya
diberi surat khusus lah sehingga boleh mengimpor dan mengekspor supaya naik kemampuan bisnis mereka. Tetapi gagal itu karena ada gejala oligarki. Gejala pertama oligarki itu sekelompok orang yang memang sudah menguasai perekonomian Indonesia, itu mereka kuasai pula kebijakan yang sesungguhnya untuk menyeimbangkan itu. Zaman Soeharto, Orde Baru, upaya-upaya untuk menaikkan kelas bisnis, kemampuan bisnis dari Bumi Putra ini berlanjut. Pada saat Pak Harto pun jadi PMA, penanaman modal asing, itu umumnya kerjasama dengan kelompok ini. Ternyata kesempatan bekerja sama joint venture dengan PMA ini makin mengakumulasi kekayaan mereka. Tapi pemerintah Soeharto mencoba untuk kembali kayak politik benteng yang kedua nih, namanya itu Kepres 1414A, yaitu alokasi APBN itu belanjanya itu diprioritaskan ke mereka. Muncullah Yusuf Kala, ada Abu Rizal Bakri, ada beberapa lah gitu pebisnis lokal yang menjadi penguasa. Ya tidak terlalu mengimbangi lah, karena pernah ada daftar orang paling kaya 200 orang itu nggak sampai 10%, itu yang warga pribumi ini. Jadi gejala oligarki di era Orde Baru pun mulai meningkat. Tetapi bedanya karena ada otoritarian dari pemimpinan Pak Harto itu, apalagi ada militer di situ, maka mereka yang merupakan konglomerat bisnis ini itu terkontrol. Jadi tidak ada dalam sejarah Orde Baru konglomerat orang-orang super kaya yang mengontrol politik. Masalahnya adalah ketika era reformasi otoritarian ini ke arah kebebasan politik, demokrasi langsung dipilih oleh rakyat. Tetapi yang terjadi adalah kebebasan politik. Tapi secara ekonomi itu kontrol konglomerat bisnis itu makin mencengkram. Jadi pertumbuhan rata-rata 5% di era reformasi sejak tahun 2000 sampai hari ini sebagian besar dinikmati oleh kelompok bisnis ini. Karena apa? Bersamaan dengan IMF menekankan privatisasi dan Indonesia mengadopsi juga privatisasi, kebebasan pasar yang terlalu liar gitu. Jadi mereka menjadi kelompok bisnis yang makin menguasai ekonomi Indonesia, dan ada di antara mereka itu yang kelompok kecil yang mengendalikan secara internal bisnis di antara kelompok mereka sendiri maupun bisnis secara keseluruhan. Ini yang membuat Jeffrey Winter itu merilis gejala material power index, indeks oligarki, di mana kita ini nomor 2 terburuk setelah China. Jadi kita sudah kedua terburuk setelah China, di mana kalau China itu elit-elit partai komunis yang menjadi pebisnis itu menguasai perekonomian secara keseluruhan China kan. Jadilah mereka oligarki ekonomi politik itu menyatu. Kalau di kita oligarki ekonomi yang telah tumbuh sejak tahun 50-an, berkembang tahun 50-an yang masih dikontrol oleh pemerintahan Soeharto, tapi ketika era reformasi mereka tidak ada yang kontrol lagi. Yang terjadi di mana seluruh tahapan pemilu mereka biayai, baik itu pilkada sampai pilpres, sampai pemilihan legislatif, umumnya mereka biayai. Sehingga apa yang terjadi? Oligarki bisnis itu akhirnya mereka mengontrol politik. Di politik sendiri ada oligarki. Nah, terjadilah kerjasama antara oligarki bisnis dengan oligarki politik yang menciptakan ketimpangan yang luar biasa, sehingga Indonesia diduga indeks oligarkinya terburuk, setidak-tidaknya salah satu terburuk di dunia. Itu karena ada gejala yang saya jelaskan tadi, dan itu rakyat secara keseluruhan yang paling dirugikan. Ini saya kira sangat mengganggu terhadap kemajuan Indonesia mencapai, katakanlah yang sering dimitoskan ya, 2045 akan menjadi negara yang 5 terbesar di dunia. Tetapi kalau dibiarkan kayak gini itu akan bisa kayak Meksiko. Jadi pertumbuhan makronya terus meningkat, nomor 5, ranking 5, tetapi itu dikuasai oleh sekelompok kecil oligarki bisnis dan politik. Itu yang bahaya. Nah, persoalannya adalah di Indonesia hampir seluruh sumber daya alam dikuasai oleh segelintir kekuatan. Pembangkit listrik yang sudah ada itu kontraknya ke PLN 30 tahun. Untungnya 30 tahun udah dijamin, pengen repot-repot lagi. Dan mereka ada di dalam kekuasaan yang saya ingat saja nih ya, Luhut Panjaitan, Muldoko, Erick Thohir, Sandiaga Uno, Erlangga Hartarto, Tara Jasa, ada gitu. Jadi ada di legislatif, ada di eksekutif, ada di mana-mana, di daerah segala macam. Hampir semua partai ada, non partai juga ada, dan semua itu ada di jajaran yang memungkinkan mereka bisa mempertahankan kepentingan dirinya at the cost of kepentingan masyarakat banyak. Dan mereka tidak malu-malu bicara green energy,
memproduksi electric vehicle, sepeda motor atau mobil, tapi mereka punya batu bara juga gitu. Jadi yang namanya bersih, clean itu dianggap opportunity aja buat dia. Oh, EV nih menarik nih, masuk bisnisnya ke sana. Batu bara menarik, masuk. Jadi manusia seperti ini menurut saya harus dimusnahkan dari Republik Indonesia ini. Dan tidak ada malu lagi. Kita lihat Singapura. Singapura itu tidak dipromot yang namanya kendaraan listrik, padahal dia kaya kan. Tapi Luhut Panjaitan bilang harus dipercepat ini gara-gara polusi udara ini. That's not the solution. Negara kaya itu aja sadar. Yang harus mereka lakukan itu infrastrukturnya dulu dibenahi. Jadi listriknya di Singapura nggak ada dari batu bara, mereka pindah ke gas. Nggak langsung solar sedang disiapkan ya, tapi ke gas. Ini apa-apa belum punya langsung EV gitu ya. PLN-nya 90% pakai batu bara. That's not the way untuk membersihkan dunia. Akar masalahnya infrastrukturnya dulu dibuat. Itu akan jauh mempercepat. Lebih mudah lagi sebetulnya pembangkit listrik tenaga batu bara yang belum dibangun, ya batalkan. Mumpung belum dibangun, batalkan. Ada Tanjung Jati A, Tanjung Jati B ya di Cirebon, ada Java 9, Java 10 di Banten, itu Prayogo Pangestu itu. Java Tanjung Jati, saya mungkin Bakri ya. Kita berjuang gitu, diri yang berjuang kayak gini nih makin sepi. Alhamdulillah dibatalkan oleh PT UN, mereka banding, terus hakimnya bilang begini ke saya, kayak dialog dengan hakimnya, jangan gembira dulu walaupun kasus ini menang, karena udah inkrah pun pemerintahnya masa bodoh gitu. Terus bayangkan hakimnya ya mengatakan seperti itu. Jadi berjuang harus terus menurut saya, karena terlalu dalam kepentingan kelompok vested interest ini terlalu besar lah gitu. Jadi semua opportunity bagi dia dan tidak ada rasa malu lagi, tidak ada rasa malu. Itu ada mutual interest. Ketika sistem pemilu kita ini, sistem politik ini, seluruh parpol membutuhkan biaya yang sangat tinggi untuk memenangkan kompetisi politiknya. Kebetulan yang punya uang ini itu adalah lapisan kecil yang disebut dengan kelompok konglomerasi itu. Tetapi tidak seluruhnya konglomerat itu oligarki loh. Cirinya adalah kalau kelompok bisnis ini mempengaruhi atau membiayai politik, itu yang disebut oligarki. Kelompok ini adalah baik pasif. Pasif itu hanya membiayai, tapi dia tidak terlibat cawe-cawe gitu. Jadi ada yang cawe-cawe, ada yang hanya membiayai, pasif. Kalau yang cawe-cawe itu aktif. Jadi kelompok ini, kelompok bisnis ini, interestnya adalah bagaimana mereka mempertahankan kekayaan mereka. Yang penting tuh kekayaan mereka itu dipertahankan dan makin hegemoni kalau perlu, gitu kan? Karena sistem politik ini, pemimpin partai ini butuh kemenangan di pilkada tingkat kabupaten, kota, provinsi sampai pilpres, baik legislatif maupun eksekutif. Orang-orang yang punya keuangan yang over liquidity lah katakan begitu, yang berlebih gitu, itu adalah kelompok bisnis tadi. Oleh karena itu, ketika partai-partai ini adalah demander yang mempunyai permintaan ya, untuk bahkan mungkin over demand, mereka itu mulai menjadi penentu di dalam sistem politik. Karena apa? Karena yang butuh itu adalah orang-orang politik untuk dibiayai kemenangannya. Nah, oleh karena itu bertemulah common interest tadi, yaitu kelompok bisnis ini ingin mempertahankan kekayaannya lewat proyek-proyek dari tingkat daerah sampai tingkat pusat. Nah, mereka itu kayak invest. Mereka itu adalah menanam modal gitu, membiayai pilkada serentak, baik itu kabupaten, kota, provinsi sampai pusat. Itu bukan no freelance ya, tidak gratis. Sehingga ada data bahwa itu sampai membuat MOU dengan daerah-daerah untuk memenangkan itu, sehingga nanti begitu dimenangkan para pelaku pelaku politik ini, ketika mereka jadi bupati, ketika mereka jadi wali kota, ketika mereka jadi bahkan ketika mereka jadi anggota DPR maupun sampai istana gitu, tentu saja no freelance kan. Ini adalah cost yang harus balik modal kan, baik data hukum maupun data ekonomi. Sekarang ini kira-kira sudah mencapai dari 500 untuk tingkat 2 dulu ya, 546 itu udah 360-an orang para pemimpin daerah ini punya kasus hukum. Itu karena mereka memberikan alokasi proyek itu tanpa tender atau bermasalah lah secara regulasi di dalam pemerintahan ya. APBD mereka, konsesi hutan, konsesi laut, konsesi darat untuk dijadikan proyek itu melanggar regulasi, sehingga ada yang tertangkap OTT, terlibat masalah hukum dan sebagainya. Terjadinya proses oligarki bisnis
dan kawinnya terjadi kerjasama dengan antara oligarki bisnis dengan oligarki politik, umumnya lalu tidak governance. Dalam arti praktis adalah mereka terlibat korupsi. Nah inilah teman-teman yang menurut saya muaranya atau hulunya adalah karena tidak ada lagi etika, tidak lagi ada adab penguasa dan pengusaha itu dalam satu tubuh. Zaman Pak Harto kuasa, abuse of power, kasih fasilitas ke Tommy, kan namanya itu conflict of interest, abuse of power. Kalau sekarang dia pengusahanya, dia penguasanya, dia minta subsidi untuk diri dia sendiri, nggak ada malunya. Dia tamak karena apa? Karena ongkos politiknya mahal, karena dia begundal. Buat begundal, ongkos politiknya mahal. Coba deh tanya Bang Kaban, kalau orang baik, ongkos politiknya murah. Karena dosanya banyak, masa lalunya gelap. Dia harus sogok kan, wartawan, cogok apa, segala macam, jadi mahal. Kalau hampir semua begundal gimana? Berapa yang lalu, kan segala cara udah kita lakukan. Mas Amin Rais cerita, ini saya punya bayangan nih, dia punya pikiran, yuk kita datang rame-rame ke Kejaksaan Agung, KPK, membawa berkas-berkas itu. Dan itu juga sudah dilakukan oleh Mas Amin, ngangkat juga gitu. Sama Bang Rizal dan kawan-kawan lah ya, gak ngangkat juga, bingung juga nih. Maksudnya tuh kalau ini kasus udah banyak nih, ini KPK masuk banyak, secara moral tuh pemerintahan ini udah bangkrut gitu. Mahasiswa saya ada yang meneliti tentang gejala oligarki ketika undang-undang KPK yang baru sekarang ini. Mengapa undang-undang KPK yang lebih independen dan lebih komisi negara yang independen beralih menjadi undang-undang KPK ini sekarang kan udah kayak lembaga eksekutif, gak ada bedanya dengan Kejaksaan Agung. Itu ternyata ada pelaku-pelaku bisnis yang ketika KPK ini independen, proyek bisnis mereka tidak terlalu lancar tuh. Jadi sebenarnya bertemunya undang-undang KPK yang menjadi eksekutif itu adalah kepentingan dari mereka, dari elit politik yang merasa tidak secure di dalam proses politik yang sebenarnya tidak governance. Tapi yang kedua adalah mereka para pebisnis dengan adanya KPK yang independen itu juga merasa tidak aman bisnisnya. Nah, jadi disitulah pertemuan lagi saya menduga ini tanda petik kerjasama super elit bisnis dan politik yang merasa aman kalau undang-undang KPK ini yang itu diteliti oleh mahasiswa S3 itu pelakunya muncul karena ada orang yang jadi pejabat tinggi yang kemudian ternyata punya bisnis. Ada pebisnis yang ternyata juga jadi pejabat tinggi, macam-macam. Itu cross management yang ada mutual interest yang akhirnya undang-undang KPK ini perlu dirubah. Revisi undang-undang politik kalau menurut saya. Mengapa? Karena awal mula dari munculnya oligarki bisnis dan politik itu kan karena para pebisnis diporotin ya tanda petik oleh orang-orang politik untuk membiayai proses politik. Nah, sehingga mereka menjadi milih-milih bisnis yang gampangan, yang rent seeker tadi. Kan lebih baik undang-undang politik ini dilarang saja sumbang. Dalam undang-undang politik sekarang itu kan boleh menerima sumbangan dari pengusaha. Itu dilarang kayak di Jerman gitu. Jadi elit politik di daerah maupun sampai pusat, partai maupun elitnya itu dilarang menerima sumbangan. Tapi mereka hidup dari APBN dan APBD. Dibiayai oleh negara. Memang mereka tidak bisa jadi orang-orang kaya secara mendadak gitu. Tapi mereka cukuplah hidupnya. Tapi lebih elegan, lebih enak, lebih cool, hidupnya itu tidak terlalu diburu-buru oleh kekayaan palsu. Menurut saya sekarang ini palsu tuh, baik pejabat maupun pebisnis yang dilahirkan oleh proses rent seeker. Karena political rent seeker atau bisnis rent seeker ini kan sama saja. Nah, oleh karena itu kalau ini bisa dilarang, pelaku kalau itu bisa ya nanti setelah 2024 itu dilarang, ada revisi undang-undang yang melarang dan kemudian dibiayai partai-partai yang masuk parlemen, 8 partai itu dibiayai sepenuhnya seperti di Jerman atau di Inggris oleh negara, baik partainya maupun elitnya. Nah, setiap pelanggaran menerima sumbangan baik parpol itu bisa dibubarkan oleh pengadilan. Kalau elitnya itu pidana. Itu yang saya usulkan. Nah, sementara para pebisnis fokus dia menjadi pelaku bisnis yang champion baik di tingkat nasional, di tingkat regional, di ASEAN, bahkan di tingkat global.